kita sadar untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sempurnanya itu semua ya, unsur-unsur tadi yang Allah ciptakan kepada kita, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang sebaik-baiknya. Siapakah pencipta yang terbaik? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang paling indah ciptaannya adalah manusia. Ya. Bahkan bukan cuma ciptaannya saja yang baik. Itu di dalam surah Bani Israil dikatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, coba kita lihat ayat ini. Allah kasih kita fasilitas, bisa lewat darat, bisa lewat laut, bisa lewat udara. Itu karena kemajuan teknologi. Ya. Tetapi Allah juga kasih kita rezeki. Ya. Coba lihat Pak, buah-buahan. Buah-buahan apa lagi yang tidak ada, Pak? Ya. Tinggal luang saja. Coba kalau jalan-jalan di pasar di sana, semua buah ada, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Beras saja yang kita makan ini itu macam-macam, Pak. Makanya kalau berzakat itu ada 3 levelnya. Itu baru satu jenis beras saja, Pak. Ini fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita lanjutkan proses perjalanan hidup kita. Karena itu sebelum kita berbicara tentang mati, ya, yang membuat banyak orang sadar bahwa dalam hidup inilah kemudian ada namanya perintah, ada namanya larangan. Dan semua untuk mendukung itu Allah sudah kasih kita fasilitas. Kira-kira apalagi yang kita mau tanyakan, apalagi yang kita mau tuntut sama Allah, fabiyayyala rabbikuma tukadziban. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah sudah menjadikan bumi ini terhampa. Kita bisa bikin toko, kita bisa bikin rumah. Ya. Makanya sungguh zalim orang kalau kemudian ya, pada persoalan tanah sejengkal itu, kalau kemudian membuat orang itu celaka. Ya. Padahal ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was-samaa bina. Allah kasih lagi langit. Jadi bumi ada, langit ada. Wa anzala minas samai ma, Allah kasih kita lagi air hujan. Fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lewat air hujan itu Allah kasih kita ini rezeki. Masya Allah, Masya Allah. Begitu sayangnya Allah kepada manusia ini. Begitu sayangnya Allah kepada kita semuanya dalam rangka untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian berhenti kehidupan kita dengan fasilitas itu? Tidak. Maka ayat selanjutnya, ayat ke-14 itu, summa innakum ba'da zalika lamayitun. Hati-hati, kalau saya sudah ciptakan dari sperma, saya ciptakan dari daging, saya ciptakan dari tulang belulang, saya kasih ruh. Tetapi Anda punya keterbatasan hidup. Kalau saya cabut nyawamu, tidak ada yang bisa menahannya, meskipun kau berkumpul semuanya. Ruhmu akan kembali kepada Allah, jasadmu yang ada di situ yang sudah tidak bisa lagi berdaya. Nah, ini kemarin Pak Ismail mandi, saya Masya Allah. Yang membuat saya menetes air mata itu adalah begitu dibolak-balik ini mayat ini sudah tak punya daya. Kenapa? Tidak ada ruhnya. Tidak ada ruhnya, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amalan-amalannya. Dan begitulah setiap kita yang mati ini, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya kemudian yang kita lalu pada saat itulah kemudian status nama kita bisa berubah. Ya, apakah itu profesor, apakah itu doktor, apalagi kalau memang sudah tidak begitu. Begitu dia sudah mati, tidak disebut lagi namanya. Langsung dipanggil mayat, mayat. Bawa sini dimandi itu mayat. Bawa sini itu jenazah kita kuburkan. Mana yang kita banggakan nama-nama dan kebanggaan-kebanggaan kita selama ini.
Ada orang marah kalau tidak dipanggil haji. Mana mi hajinya kalau sudah meninggal? Tidak ada. Tinggal dipanggil mayat, jenazah, bawa sini, kita kuburkan. Nah, sehingga dengan demikian, ya, yang jadi titik perhatian kita adalah summa innakum ba'da zalika lamayitun, bahwa hidup ini pasti berakhir, kita akan menjadi mayat. Nah, karena itu, apakah kemudian setelah kita ini mati sudah berakhir? Tidak berakhir, tidak berakhir. Summa innakum yaumal kiamat itu batu. Kalau kau sudah masuk di kubur, tunggu waktunya. Summa yaumal kiamat itu batu. Nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Untuk kau akan mempertanggungjawabkan perjalanan hidupmu. Fasilitas-fasilitas yang Allah telah berikan kepadamu. Kau apakan itu semuanya. Nah, karena itu kepada kita semua, tentu juga nasihat ini untuk saya, anak kita ini telah mendahului kita, ya, karena seperti itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap kita kalau sudah ada ketentuan, ya, akhir dari kehidupan kita, maka kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi renungan adalah apa tadi ayat yang dibaca oleh Pak Dr. Mahyudin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini adalah sebuah ujian untuk kemudian ahsanu amala, ya, untuk kita selalu melakukan yang terbaik. Kalau kita salat yang terbaik, bersedekah yang terbaik. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang sukses, ya. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan demikian maka mudah-mudahan anak kita, ya, alhamdulillah, saya tentu kita ini sedih semua, tetapi karena Allah juga memberikan yang terbaik kepada anak kita ini, Qadri. Itu kalau dibaca itu surah Al-Qadar, diingat terus itu kan. Ya Allah, ya Rabbi, ya. Insya Allah, mudah-mudahan, ya, kepergian kita ini selain menjadi ibrah, tentu juga harapan-harapan kita, insya Allah anak ini menjadi pembuka pintu, ya, kebaikan untuk orang tuanya. Karena katanya anak itu kalau sebelum dewasa meninggal, dia nanti akan menjadi penunggu kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepada seluruh keluarga, apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat untuk diri saya dan mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan rumah ini, ya, saya nyalamat ini, ya, iya. Betul, Ustaz. Ya, karena, ya, jadi dengan bacaan Quran, ada seorang ustaz pernah ditanya, ya, bagaimana hukumnya baca Quran di orang yang meninggal. Maka ustaz ini menjawab, yang paling bagus itu orang di rumah itu yang mengaji, supaya dia bisa terhibur, ya. Kalau kemudian juga ada yang datang mengaji, itu juga baik. Karena apa? Quran ini adalah syifa'ur rahmah. Dan dengan Quran itu juga akan menjadi lampu terang benderang di rumah kita. Karena Nabi katakan, terangi rumahmu dengan 2 ibadah. Yang pertama adalah salah sunat. Kemudian yang kedua adalah dengan bacaan Quran. Ya, mudah-mudahan dengan asbab ini semuanya, di rumah ini insya Allah semakin terang dengan bacaan Quran. Semakin terang dengan ibadah-ibadah sholat. Terutama tentu ibadah salat sunat. Dan kehadiran kita semua ini insya Allah akan menjadi penawar, ya, sukacita atas duka yang dialami oleh keluarga kita. Ya, mudah-mudahan ini kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran nasihat dari momen kematian ini. Saya kira itu yang bisa sampaikan kepada kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik,
Nasyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan kata dari Ustaz Gunung Kabir